Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1036. Ini, Sui Sheng menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, saya sakit kepala dan demam segera setelah saya membaca buku. Saya percaya saya sakit kepala, dan banyak siswa sekolah dasar sakit kepala ketika mereka melihat buku. Adapun demam, YQ melirik Sui Sheng, dan berkata dalam hatinya, bisakah kamu membuat alasan yang lebih baik? Halama mengatakan bahwa Anda tulus, tetapi saya tidak berpikir Anda tulus sama sekali. Tanpa diduga, pria sejati dengan alis panjang menghela nafas di sampingnya, Sui Sheng ini tidak berbohong. Dia benar-benar sakit kepala dan demam ketika membaca buku. Ketika saya masih muda, saya pikir dia berbohong kepada saya. Suatu kali saya memaksanya untuk membaca buku selama setengah jam. Tanpa diduga, dia demam 41 derajat dan hampir mati terbakar. Itu cukup membuatku takut. Kemudian saya membawanya ke dokter. Dokter mengatakan bahwa penyakit akuatik ini adalah penyakit yang sulit dan rumit, sangat jarang dan tidak dapat disembuhkan. Anak ini tidak belajar seni bela diri dan tidak bisa belajar, itu sangat sulit bagiku. YQ juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa apa yang dikatakan Sui Sheng itu benar, jadi dia hanya bisa menghibur Chang Mei yang asli. Kamu tidak perlu khawatir, suara air adalah santo alami, dan cepat atau lambat. Nanti akan ada kesuksesan. Bajingan kecil, kenapa aku pikir kamu mengejekku? Aku hanya mengejekmu. Alis panjang orang asli. Sui Sheng, saya seorang dokter. Ketika saya bebas, saya akan merawat Anda. Setelah YQ selesai berbicara, dia mengingatkan mereka berdua, Gunung 100.000 memang agak aneh. Aku punya firasat bahwa kita mungkin menghadapi bahaya lain kali, jadi berhati-hatilah. Ketiganya terus menuruni gunung. Alisnya yang panjang terluka parah, dan jalan gunung tidak mudah untuk dilalui, sehingga ia selalu ditopang oleh kehidupan air, sehingga membutuhkan waktu lebih dari 20 menit untuk berjalan untuk jarak 500 meter. Setelah turun gunung, pemandangan berubah, dan rumput datar muncul di depannya. Di tengah rumput, ada sebuah kolam. Ketiganya datang ke tepi kolam. Kolamnya kecil, hanya 40 hingga 50 meter persegi, dan Anda bisa melihat dengan jelas bebatuan di dasar air. Benar-benar indah. YQ melihat pria sejati dengan alis panjang berkeringat deras, dan berkata, mari kita istirahat sebentar, makan sesuatu, dan mengisi kembali kekuatan fisik sebelum berangkat. Bagus. Alis panjang setuju dan duduk di rumput. Meong. Tiba-tiba terdengar suara tangisan kucing. Sui Sheng menoleh dan melihat seekor kucing hitam berbulu berjongkok di atas batu tidak jauh. Kucing hitam itu sangat kecil. Hanya seukuran mangkuk nasi, dan ditutupi bulu tebal, seperti Garfield, dengan tampilan malas, terlihat agak sederhana dan jujur. Imut-imut sekali. Sui Sheng segera berjalan ke batu dan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala kucing hitam itu, tetapi pada saat ini, kucing hitam itu tiba-tiba membuka mulutnya, memperlihatkan 2 gigi harimau runcing. Bab 1037. Orang merasa kedinginan tanpa sadar. Pria sejati dengan alis panjang juga telah mengamati kucing hitam. Ketika dia melihat kucing hitam membuka mulutnya dan menunjukkan giginya, wajahnya berubah drastis, dan dia berteriak dengan mendesak. Kembalilah, hati-hati. Mungkin sudah terlambat. Kucing hitam berdesir, dan bergegas menuju Sui Sheng, dengan 2 gigi harimau yang tajam menggigit tenggorokan Sui Sheng. Kehidupan air terkejut. Memanggil. Pada saat kritis, sebuah jarum emas menembus udara dan mengenai kepala kucing hitam itu. Oh! Kucing hitam itu menjerit, jatuh di rumput, mengejang 2 kali, benar-benar mati. Alis panjang berjalan mendekat, menampar kepala botak akuatik, dan mengutuk, aku berkata, aku sudah memberitahumu untuk berhati-hati tentang segalanya, bagaimana kamu mendengarkan? Jika bukan karena kelinci kecil itu menembak tepat waktu, kamu akan mati. Baru saat itulah Sui Sheng kembali sadar. Dokter Ye, terima kasih.
Setelah Sui Sheng selesai berbicara, dia melihat ke bawah ke tubuh kucing hitam itu dan bergumam, aku tidak menyangka seekor kucing begitu galak. Alis panjang benar-benar berkata, ini bukan kucing biasa, tetapi musang. Musang? Ye Qiu sedikit penasaran. Dia membungkuk dan melihat. Dia menemukan bahwa penampilan kucing hitam ini hampir persis sama dengan Garfield, kecuali kucing itu sangat kecil, beratnya hanya 1 atau 2 kaki, dan ditutupi dengan bulu. Bulu tebal, jika tidak 2 gigi tajam dan tajam harus sangat menarik. Apa? Ye Qiu tiba-tiba mengeluarkan kengerian, dan berkata, begitu, mayat yang kita lihat di lereng gunung sebelumnya seharusnya dibunuh olehnya. Pria dengan alis panjang mengangguk dan berkata, luwak adalah binatang yang sangat langka yang tumbuh di hutan perawan. Meskipun memiliki penampilan yang sama dengan kucing, 2 gigi harimaunya sangat beracun. 1 gigitan pasti akan mati. Mereka memiliki daya tahan yang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar hewan, selama mereka menjadi sasaran musang, pada dasarnya mereka ganas. Jangan lihat ukurannya yang kecil, bahkan harimau, singa, macan tutul, binatang buas ini, kamu hanya bisa melarikan diri ketika kamu melihatnya. Hanya. Ketika pria sejati dengan alis panjang mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Hanya apa? Ye Qiu bertanya dengan tergesa-gesa. Pria sejati beralis panjang itu berkata dengan sungguh-sungguh, musang umumnya tidak bertindak sendiri. Mereka adalah hewan sosial dan khususnya mereka menyimpan dendam. Ye Qiu mengangkat alisnya dan segera melihat sekeliling. Segera, saya mendengar suara samar di dekatnya, dan setelah beberapa saat, ratusan musang keluar dari rerumputan. Bab 1038. Sui Sheng dengan jelas melihat bahwa 2 gigi harimau kucing hitam itu tajam dan tipis, panjangnya 3 hingga 4 cm, dan warnanya gelap seperti tinta, yang membuat mereka berdiri berdampingan dan berteriak, "Meo," pada Ye Qiu dan yang lainnya. Meskipun suara mereka terdengar lucu, mereka semua menyeringai, menunjukkan 2 gigi harimau yang gelap. Paman, apa yang harus saya lakukan? Sui Sheng memucat karena ketakutan dan bersembunyi di balik pria sejati dengan alis panjang. Apalagi yang bisa saya lakukan, saya hanya bisa membunuh mereka. Musang sangat pendendam. Jika Anda tidak membunuh mereka semua, mereka akan selalu mengganggu kita. Pria sejati dengan alis panjang menoleh dan berkata kepada Ye Qiu, bajingan kecil, ketika kamu menembak, kamu harus cepat, dan kamu tidak boleh tergores oleh gigi harimau mereka. Ya. Ye Qiu memberitahu pria sejati dengan alis panjang, kamu dan Sui Sheng juga harus berhati-hati. Tidak apa-apa, aku punya cara untuk melindungi diriku sendiri. Pria sejati dengan alis panjang mengeluarkan jimat api dari lengan jubahnya, menggumamkan mantra diam-diam di mulutnya, dan kemudian melemparkan jimat api ke tanah. Hah! Fulu terbakar seketika, membentuk lingkaran, melindungi pria sejati dengan alis panjang dan kehidupan air di dalamnya. Ye Qiu memperhatikan bahwa ketika jimat api menyala, ratusan musang mundur pada saat yang sama, ketakutan di mata mereka. Apakah mereka takut dengan api? Ye Qiu sedikit terkejut, dan berkata, hal-hal lama, lebih baik membakarnya sampai mati dengan jimat api. Pria sejati dengan alis panjang menggelengkan kepalanya dan berkata, luak itu sangat cepat. Sebelum api menyala, mereka melarikan diri. Jangan bicara omong kosong, singkirkan mereka dengan cepat. Baiklah. Tembakan Ye Qiu adalah Excalibur 6 Vena. Ledakan. 1 pedangki membunuh puluhan musang. Musang yang tersisa tampaknya menyadari krisis dan segera berbalik untuk melarikan diri. Mereka memang sangat cepat, dan mereka bergegas ke semak-semak sekaligus, mencoba menggunakan semak-semak untuk berlindung, sangat licik. Namun, aura pedang Ye Qiu lebih cepat. Memanggil. Pedangki menembus udara dan tiba dalam sekejap. Ledakan. Ledakan. 2 aura pedang membunuh semua musang yang tersisa. Chang Mei yang asli menatap Ye Qiu dengan kaget, dan bertanya, di mana kamu belajar Excalibur 6 medisi? Tuan Duer memberikannya kepadaku, kata Ye Qiu. Neneknya, saya meminta keledai tua botak untuk menunjukkan skor dari Excalibur 6 medisi.
Dia menolak. Dia tidak berharap untuk memberikannya kepada Anda, sangat marah. Bab 1039. Saya tidak membaca buku pedang, Tuan Due hanya memberikan pedang yang dia tahu kepada saya, dan biarkan saya pergi ke kuil Tianlong untuk membaca buku pedang ketika saya punya waktu. Wajah pria dengan alis panjang berubah, dan dia bertanya, dengan kata lain, kamu mempelajari Six Meridian Excalibur hanya dalam beberapa hari. Ye Qiu tersenyum sedikit, tepatnya, beberapa jam. Pria sejati dengan alis panjang terkejut. Mungkinkah heksagram yang saya tipu orang tua itu ya benar, anak ini benar-benar putra takdir? Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu menentang langit? HMPH, bahkan putra takdir bukanlah hal yang hebat, kami juga memiliki orang suci yang lahir di Longhushan. Pria sejati dengan alis panjang menoleh dan menatap air. Aku melihat Sui Sheng bersembunyi di belakangnya, meringkuk, seolah-olah dia tidak keluar dari ketakutan musang. Alisnya yang panjang sangat populer sehingga tidak mengenai satu titik pun, dan menampar kepala Sui Sheng dengan pukulan bakhan. Terkunci. Sui Sheng menyeringai kesakitan, dan menatap pria sejati dengan alis panjang dengan sedih. Paman, apa yang kamu lakukan denganku? Menjengkelkan melihatmu. Setelah pria sejati dengan alis panjang selesai berbicara, dia berkata kepada Ye Qiu, kucing adalah hewan yang sangat spiritual, terutama musang, yang lebih spiritual daripada kucing domestik. Mereka tidak akan tiba-tiba muncul di sini. Maksud kamu apa? Alis panjang sebenarnya menjawab, saya telah melihat di buku-buku kuno, dimanapun musang muncul, pasti ada harta karun. Bayi. Mata akuatik berbinar, dan dia dengan cepat menemukan lingkaran di sekelilingnya, tidak ada apa-apa selain batu dan rumput. Paman, bayi yang kamu bicarakan, bukankah itu batu-batu ini? Apakah kamu merasa seperti itu? Sui Sheng mengangguk, seperti kamu hantu berkepala besar. Pria sejati beralis panjang itu mengangkat tangannya dan ingin memukul kehidupan air lagi. Kali ini siswa akuatik belajar menjadi pintar dan cepat menghindar. Barang lama, jika seperti yang kamu katakan, jika ada bayi di sini, maka hanya ada satu kemungkinan. Ye Qiu bertukar pandang dengan Chang Mei yang sebenarnya, keduanya memiliki pemahaman diam-diam, dan pada saat yang sama mereka melangkah ke tepi kolam. Kolam itu hanya sedalam setengah meter dan jernih sampai ke dasar. Tidak ada apapun di kolam kecuali beberapa tanaman dan batu. Apakah tebakanku salah? Ye Qiu mengerutkan kening. Pada saat ini, cahaya perak melintas di seberang kolam. Bab 1040. Kecepatan cahaya perak sangat cepat, dan menghilang dalam sekejap. Sebelum Ye Qiu bisa melihat dengan jelas, cahaya perak itu telah hilang. Barang lama, apakah kamu baru saja menemukan sesuatu? Ye Qiu bertanya. Ada sesuatu di dalam air, kata Chang Mei yang asli. Apakah kamu melihat apa itu? Ye Qiu bertanya lagi. Pria sejati dengan alis panjang menggelengkan kepalanya dan berkata, kecepatannya terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas. Mendengar percakapan antara keduanya, Sui Sheng berjalan mendekat dan berdiri bersama mereka, menatap ke dalam kolam. Menunggu 3 menit penuh. Sikat! Cahaya perak lain melintas. Meskipun Ye Qiu telah bersiap lebih awal kali ini, kecepatan cahaya perak ini terlalu cepat, dan dia masih belum melihat dengan tepat apa cahaya perak ini. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Tanya alis yang sangat panjang. Ye Qiu menggelengkan kepalanya, ini terlalu cepat. Sui Sheng bertanya, Paman, Dokter Ye, apa yang Anda lihat? Mengapa saya tidak melihat apa-apa? Untuk diam. Pria sejati dengan alis panjang memberikan suara rendah, dan kemudian berkata, bajingan kecil, benda itu bisa lolos dari mata kita berdua, sepertinya tidak mudah. Ya. Ye Qiu merasakan hal yang sama. Anda tahu, dia sudah menjadi Master Super sekarang, bahkan Master seperti Naga 7 dari kota terlarang tidak bisa begitu cepat sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi hal-hal di kolam sangat cepat. Sementara Ye Qiu terkejut, rasa ingin tahu yang mendalam muncul di hatinya. Apa cahaya perak di kolam? Ye Qiu diam-diam membuka matanya. 30 detik kemudian. Sikat!
Cahaya perak muncul lagi, dan juga menghilang dalam sekejap, tapi kali ini Yekyu bisa melihat dengan jelas. Ini ikan, kata Yekyu. Ikan? Pria alis panjang itu terkejut, ikan apa yang begitu cepat? Yekyu berkata, saya belum pernah melihat ikan ini sebelumnya. Ini sangat kecil dan tipis, seperti sumpit. Itu transparan. Anda dapat dengan jelas melihat pembuluh darah dan organ dalamnya. Ada sisik mengkilap di punggungnya. Ini tentang sama seperti berlian. Alis panjang wajah orang sungguhan berubah, dan dia bertanya dengan mendesak, apakah masih dengan 2 janggut panjang di dagunya? Bagaimana kamu tahu? Yekyu bertanya balik, orang tua, apakah kamu tahu jenis ikan ini? Ini adalah ikan kristal. Bab 1041. Alis panjang benar-benar berkata, saya pernah melihat deskripsi ikan kristal di buku-buku kuno di Gunung Longhu. Dikatakan bahwa ikan kristal tumbuh perlahan dan hanya dapat tumbuh hingga 1 kaki dalam 1 abad. Jenis ikan ini transparan. Ini seperti kristal, dan itu cepat. Sepertinya musang itu ada di sini untuk ikan kristal. Bajingan kecil, bisakah kamu menangkap 2? Apa yang kamu lakukan? Yekyu menatap pria sejati dengan alis panjang dengan curiga. Pria sejati dengan alis panjang menelan, dan berkata, tentang deskripsi ikan kristal, buku kuno itu juga menulis 4 kalimat di akhir. Tidak mudah ditangkap, makanannya enak, ikannya terbaik, dan ini enak. Benarkah? Yekyu tidak percaya. Jika saya bisa makan ikan kristal sebelum saya mati, maka saya akan mati tanpa penyesalan. Pria sejati dengan alis panjang mengatakan segalanya untuk alasan ini. Yekyu hanya bisa menangkap ikan, dan tidak bisa berteman dengannya. Biarkan yang lama mati dengan penyesalan. Yekyu menggenggam jarum emas di telapak tangannya dan membuka mata surgawinya. Setelah setengah menit, cahaya perak muncul di kolam, dan Yekyu menjentikkan jarinya. Memanggil. Jarum emas menembus permukaan air. Detik berikutnya, seekor ikan kristal sepanjang 20 cm ditusuk kepalanya dengan jarum emas dan dipaku ke dasar kolam. Kerja bagus, ambil beberapa lagi. Seru orang asli alis panjang dengan keras. Setelah beberapa saat, ikan kristal lain muncul di kolam. Yekyu menembak lagi. Memanggil. Ikan kristal lain dipaku sampai mati. Dengan cara ini, Yekyu berhasil menangkap 10 ikan kristal dalam 5 menit. Sui Sheng, angkat ikannya, kata Yekyu. Sui Sheng ragu-ragu, menatap pria sejati dengan alis panjang. Dia sepertinya berkata, saya hanya punya 1 set pakaian, apa yang harus saya lakukan jika saya basah? Menurutmu apa yang kulakukan? Cepat. Ledakan. Pria sejati dengan alis panjang menendang pantat Sui Sheng. Dan hanya mendengar, tiupan, Sui Sheng jatuh ke kolam. Setelah beberapa menit, Aquatic keluar dari kolam dengan membawa 10 ikan kristal. Bab 1042. Chang Mei yang asli berkata, temukan lagi daun dan ranting mati, dan bersiaplah untuk menyalakan api dan memanggang ikan. Oh, jawab Sui Sheng, dan buru-buru mencarinya. Alis panjang yang sebenarnya mengeluarkan pisau kecil, menyembelih ikan dengan terampil dan mematahkan perutnya. Dalam waktu singkat, ikan kristal dibersihkan. Kemudian, dia menggunakan cabang panjang untuk menusuk ke 10 ikan bersama-sama dan memanggangnya di atas api. Setelah beberapa saat, bau ikan yang kuat mengalir ke lubang hidungnya, dan Yekyu mulai ngiler karena keserakahan. Baunya enak. Sui Sheng tidak sabar, dan bertanya, Paman, kapan saya bisa memakannya? Apa terburu-buru, buka ranselnya. Sui Sheng membuka ranselnya. Kemudian, Chang Mei yang asli mengeluarkan beberapa botol kecil dari ransel, membuka tutupnya, dan menaburkan isinya secara merata pada ikan. Yekyu bisa melihat dengan jelas bahwa botol-botol ini berisi garam, mie cabai, dan bubuk jinten. Hal lama, mengapa kamu bahkan membawa bumbu? Yekyu tercengang. Chang Mei yang asli tersenyum dan berkata, kamu tidak tahu, kami memiliki banyak permainan di Gunung Longhu, jadi saya akan membawa barang-barang ini kapan saja, dan saya dapat memanggangnya secara langsung ketika saya menemukan permainan. Paman,
Kapan kamu makan buruan, kenapa aku tidak tahu? Sui Sheng bertanya. Mengapa Anda ingin memberitahu Anda? Alis panjang benar-benar mengatakan, Anda harus tetap bugar dan makan untuk menjadi gemuk. Dan begitu orang menjadi gemuk, mereka akan memiliki tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan lipid darah tinggi. Paman itu untuk kebaikanmu sendiri. Ternyata begitu, terima kasih Paman, kata Sui Sheng penuh terima kasih. Ye Qiu meringkuk bibirnya, memarahi hal lama sebagai tidak tahu malu, makan sendiri, dan mengatakan bahwa itu baik untuk kehidupan air. Itu benar-benar tak tahu malu. Menunggu beberapa saat. Akhirnya, ikan dimasak. Buku-buku kuno juga mengatakan bahwa ikan kristal berbeda dari ikan lain. Anda harus sangat berhati-hati saat memakannya, dan Anda tidak boleh memakannya di beberapa tempat, jika tidak maka akan sangat beracun. Saya akan mengajari Anda. Setelah pria sejati beralis panjang itu selesai berbicara, dia mengambil ikan kristal dari dahan dan memakannya dalam 3 atau 2 gigitan. Tidak berlebihan untuk melahapnya sepenuhnya. Segera setelah itu, dia mengambil 2 ikan kristal lagi, memegang 1 di masing-masing tangan, dan dengan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya. Dalam sekejap mata, 3 ikan bakar memasuki perut pria sejati dengan alis panjang. Sial, si tua ini ingin makan sendiri. Ye Qiu mengambil 4 ikan dari pria sejati dengan alis panjang dan memakannya dengan cepat. Akuatik adalah yang paling menyedihkan, dan ketika dia bereaksi, ikan yang tersisa dimakan oleh pria sejati dengan alis panjang. Melihat penampilan menyedihkan anak ini, Ye Qiu tidak tahan, dan mengirim ikan bakar ke Sui Sheng. Setelah Ye Qiu memakan 3 ikan kristal, dia hanya merasakan aroma bibir dan giginya, terutama kelembutan ikannya, aromanya, dan rasa meleleh di mulutnya, yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Ini sangat enak. Saya sudah makan ikan yang begitu lezat untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Sayang sekali, terlalu sedikit. Sebelum Ye Qiu selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa aliran panas telah naik dari dantiannya. Bab 1043. Ye Qiu segera menyadari satu hal. Ikan kristal dapat meningkatkan keterampilan. Dia sangat gembira di dalam hatinya, dengan cepat menutup matanya, dan mulai berolahraga. Pada waktu bersamaan. Di sisi lain, pria sejati dengan alis panjang juga duduk bersila dan memejamkan mata. Sui Sheng hanya makan ikan dan merasakan seluruh tubuhnya panas, dia ingin bertanya apa yang terjadi dengan alis panjang yang sebenarnya, tetapi ketika dia melihat alis yang sangat panjang bermeditasi, dia tidak berani repot, jadi dia tidak punya pilihan selain melompat ke dalam kolam. 10 menit kemudian, Ye Qiu membuka matanya dan menatap pria sejati dengan alis panjang, sedikit marah. 3 ikan kristal, biarkan dia meningkatkan keterampilannya selama 3 tahun. Jika dia tahu bahwa ikan kristal masih memiliki efek seperti itu, apa yang dia katakan tidak akan membiarkan orang sungguhan dengan alis panjang makan begitu banyak. 2 menit berlalu. Pria sejati dengan alis panjang juga membuka matanya dan bertanya sambil tersenyum, "Bajingan kecil, bagaimana perasaanmu?" Benar saja, ini tonik yang bagus, tapi sayang sekali kamu dimakan 6 oleh benda lama. Ye Qiu mengeluh. Saya juga mendapatkan sesuatu. Saya telah memulihkan banyak kekuatan fisik. Saya harus bisa menahannya selama beberapa hari. Alis panjang orang sungguhan tertawa. Apakah kamu serius? Mata Ye Qiu berbinar. Pria sejati dengan alis panjang mengangguk. Kalau begitu aku akan mengambil beberapa lagi. Pikir Ye Qiu, karena ikan kristal berguna bagi pria sejati dengan alis panjang untuk pulih dari luka-lukanya, dia hanya perlu mengambil beberapa lagi sehingga pria sejati dengan alis panjang akan hidup. Beberapa hari lagi. Jangan buang energimu. Alis panjang menghentikan Ye Qiu, dan berkata, efek ikan kristal sangat terbatas, dan jika kamu memakannya lagi, itu tidak akan berhasil. Harta langka ini tidak boleh terlalu banyak dibunuh. Tetap, akuatik. Pria sejati dengan alis panjang menoleh dan tidak melihat kehidupan air. Mungkin di kolam.
Setelah Yekyu selesai berbicara, dia pergi ke tepi kolam dan melihat bahwa hewan air itu berbaring telanjang di kolam, matanya terpejam, dan ekspresinya santai. "Ceka gading, aku tidak melihatnya, anakmu punya banyak modal." Yekyu tersenyum. Su Wisheng ketakutan, dan dengan cepat merangkak keluar dari kolam, menutupi tempat kunci dengan tangannya, dan menatap Yekyu dengan wajah memerah. "Dokter Ye, apa yang kamu lakukan mengintipku?" Yekyu mengabaikannya dan berkata kepada Chang Mei yang asli, "Sayang sekali Su Wisheng tetap tinggal di Gunung Longhu. Biarkan dia pergi ke kota." Dengan penampilan dan modalnya, dia pasti telah memenangkan hati banyak wanita kaya setelah memasuki klub. Mungkin, dia sendiri yang bisa memberi makan seluruh gunung harimau nagamu. Pria sejati dengan alis panjang memelototi Yekyu, "Gulung anak sapi." Yekyu tersenyum. Bab 1044. Su Wisheng, cepat pakai bajumu dan bersiaplah untuk bergegas, teriak Chang Mei yang asli. Mereka bertiga makan sedikit lebih banyak makanan kering. Terus berlanjut. Perjalanan berjalan lancar, dan tidak ada binatang buas. Setelah mendaki lebih dari 3 bukit, hari sudah gelap. Sebuah hutan rimbun muncul di depannya, seperti raksasa yang merayap di kegelapan. "Paman, apakah kamu harus bergegas di malam hari? Bagaimana kalau kita istirahat di hutan dan menunggu sampai fajar sebelum pergi?" kata Su Wisheng. Alis panjang menggelengkan kepalanya, "Saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Saya harus menemukan Dalongshan lebih awal." "Tapi hutannya sangat dalam, apakah ada bahaya di dalamnya?" Aquatic sedikit takut. "Terkunci." Pria sejati dengan alis panjang menampar kepala botak Su Wisheng dan mengutuk, "Jika kamu begitu pemalu dan takut, aku akan membunuhmu. Kamu ingat padaku bahwa kamu berasal dari Longhushan. Tidak peduli bahaya apa yang kamu hadapi, jangan takut padamu. Selama ada banyak kebenaran di hati saya, tentu saja saya tidak takut dengan semua ketakutan." Yekyu juga berkata, "Su Wisheng, kamu adalah seorang pria. Seorang pria harus berdiri tegak, kamu harus belajar untuk berani, dan Longhushan akan mengandalkanmu di masa depan." Su Wisheng mengangguk. "Pergilah." Mereka bertiga memasuki hutan dan menyinari mereka dengan senter. Hutan ini benar-benar terlalu besar, seperti jaring besar, menutupi mereka bertiga. Mereka tidak berjalan keluar dari hutan ini dari gelap sampai pagi. Untungnya, tidak ada bahaya. Baru pada pukul 1 pagi, Yekyu yang sedang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. "Bajingan kecil, apa yang kamu temukan?" Chang Mei yang asli bertanya ketika Yekyu berhenti. Su Wisheng penuh dengan kegugupan, memegang senter, melihat sekeliling. Ada mayat di depan. Bab 1045. Setelah Yekyu selesai berbicara, dia dengan cepat berjalan ke mayat itu dan memeriksanya dengan cermat. Mayat ini telah lama membusuk, dan dia mengenakan seragam militer compang-camping, yang dapat dikenali secara sekilas. Ini adalah seragam unik iblis kecil. Di sebelah mayat, ada senapan mesin ringan berkarat. "Sopir itu tidak membohongi kita. Bertahun-tahun yang lalu, memang ada setan kecil yang datang ke sini," kata Yekyu. Pria sejati dengan alis panjang melihatnya dan berkata dengan wajah bingung, "Menurut pengemudi, iblis kecil yang memasuki gunung saat itu memiliki setidaknya 1 resimen pasukan. Mengapa hanya ada 1 mayat di sini? Yang lain ada di depan." Yekyu mengambil senter dan memotret di depan. Alis panjang yang sebenarnya tiba-tiba melihat bahwa ada banyak mayat di depannya. 1, 2, 3, 4. Ratusan dari mereka. Tanpa kecuali, mayat-mayat ini mengenakan seragam iblis kecil, dan ada senjata di sekitar mereka. Di antara mereka ada mayat dengan pedang samurai di sampingnya. Selain itu, Yekyu juga melihat 3 mortir. Mungkin karena lama, bintik-bintik karat tebal tumbuh di mortar. Yekyu mengambil senapan mesin ringan dari tanah dan mencobanya. Pistol itu juga berkarat dan tidak bisa digunakan sama sekali. Sial, iblis kecil ini sangat kuat, mereka benar-benar datang ke sini. Alis panjang mengutuk. "Kamu tidak bisa meremehkan kebijaksanaan iblis kecil, mereka sangat kuat, jika tidak akan ada tindakan gila untuk memulai perang dunia saat itu," kata Yekyu.
Bagaimana iblis kecil ini mati? Tanya alis yang sangat panjang. Aku tidak bisa melihatnya. Ye Qiu berkata, tidak ada tanda-tanda keracunan pada mayat itu, dan tidak ada bekas gigitan binatang buas. Paman, Dokter Ye, tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama, ayo segera pergi dari sini, desak Sui Sheng. Sui Sheng berkata baik, ayo pergi. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia terus membuka jalan keluar. Sekarang pukul 5.30 pagi. Saat fajar di timur. Ketiganya akhirnya keluar dari hutan. Hal-hal lama, datang dan lihat. Ye Qiu berjalan di depan, meneriaki pria sejati dengan alis panjang. Pria sejati dengan alis panjang datang ke sisi Ye Qiu dan melihat ke atas, dan melihat bahwa ada 28 puncak gunung besar yang terhubung bersama sejauh 300 meter, tersebar di sekitar seperti 28 bintang di langit. Di antara mereka ada gunung, tingginya sekitar 100 meter, tanpa sehelai rumput, telanjang, seperti pedang besar, menusuk lurus ke langit. Dalongshan, itu Dalongshan. Alis panjang yang sebenarnya menunjuk ke gunung seperti pedang, dan berkata dengan penuh semangat. Akhirnya menemukannya. Senyum muncul di wajah Ye Qiu. Pria sejati dengan alis panjang melihat lebih dekat dan berseru, saya akhirnya tahu mengapa Patriark Master meninggalkan pedang Master Surgawi di Gunung Dalong. Karena Dalongshan adalah nadi naga.